Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan membahas teks berita mulai dari pengertian, unsur-unsur, ringkasan, penyimpulan isi, serta tanggapan terhadap isi berita. Yang pertama, kita akan membahas pengertian berita. Berita merupakan informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual. Dengan adanya berita, kalian dapat memperoleh berbagai informasi, pengetahuan, serta menambah wawasan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait unsur-unsur teks berita. Nah, di sini sudah ada unsur-unsur beritanya. Biasanya unsur-unsur berita ini dikenal dengan penyebutan 5W1H atau adik Simba. Keduanya sama saja, hanya yang satu penyebutannya dalam bahasa Inggris dan yang satu dalam bahasa Indonesia. Di mana dalam sebuah berita, unsur tersebut tidak dapat dihilangkan ya, yakni harus ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, kita akan membahas terkait ringkasan berita. Nah, untuk dapat meringkas pokok-pokok isi berita, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama, jelas ya, kalian harus mendengar atau membaca berita terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa mencatat unsur-unsur pokok beritanya. Mulai dari peristiwa apa yang terjadi, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa itu terjadi, serta siapa yang mengalami peristiwa itu, hingga bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Nah, setelah mencatat unsur-unsurnya, barulah kalian dapat menyampaikan kembali isi berita secara lengkap dan juga ringkas. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penyimpulan isi berita. Dalam menyimpulkan sebuah berita, baik yang didengar maupun yang dibaca, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan unsur-unsur beritanya. Unsur-unsur berita ini sangat penting ya dalam menyimpulkan sebuah berita. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk membuat sebuah kesimpulan, unsur-unsur berita ini harus dalam rumusan yang lebih ringkas. Karena tidak semua informasi bisa dijadikan sebuah kesimpulan berita. Jadi kalian harus dapat menyeleksi informasi mana yang penting untuk bahan kesimpulan. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait tanggapan terhadap isi berita. Setelah kalian menyimpulkan isi berita, selanjutnya kalian bisa menanggapi isi berita. Tanggapan sendiri merupakan sambutan terhadap suatu hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, maupun gagasan. Nah, isi tanggapan pun dapat berupa kritik, komentar, ataupun yang lainnya ya. Selain itu, tanggapan juga dapat berupa pernyataan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, atau tambahan pendapat lainnya. Nah, yang perlu diingat, tanggapan ini harus bersifat objektif. Artinya, tanggapan tidak boleh ya dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, serta harus disertai dengan alasan yang logis. Nah, dalam menanggapi sebuah berita pun ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari sisi isi atau struktur beritanya, dan yang kedua dari sisi bahasa berita. Baik, dari kedua sisi tersebut masih dibagi lagi ya ke beberapa aspek tanggapan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, apabila dilihat dari isi atau struktur beritanya, maka aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan kebenaran. Maksudnya, apakah kebenaran isi berita yang disampaikan betul-betul sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Selain itu, untuk aspek lainnya adalah kelengkapan. Nah, kelengkapan di sini maksudnya adalah unsur pokoknya ya. Jadi, apakah berita yang disampaikan tersebut sudah mencakup unsur pokok adik Simba atau 5W1H atau belum? Baik, selanjutnya aspek tanggapan berita apabila dilihat dari segi bahasa beritanya. Nah, aspek pertama yang bisa ditanggapi adalah dari segi penggunaan kalimatnya. Penggunaan kalimat yang tidak efektif bisa saja membuat informasi yang disampaikan tidak jelas atau berbelit-belit. Nah, aspek tanggapan berita lainnya adalah pilihan kata. Nah, karena sebuah berita dapat didengar atau dibaca oleh khalayak ramai, maka pilihan kata pun harus diperhatikan.
Apakah ada kata-kata tertentu yang mungkin saja menggunakan istilah asing atau istilah lainnya yang mungkin tidak bisa dipahami oleh sebagian pembaca? Atau bisa juga ada penggunaan kata yang dianggap tidak pantas atau vulgar apabila nantinya berita itu dibaca oleh kalangan anak-anak. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Kalian bisa menanggapi berita berdasarkan aspek yang sudah dijelaskan tadi ya. Demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.